A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan sebuah kisah mengenai seorang nabi yang bahkan mungkin di telinga sebagian dari kita mungkin masih terasa asing. Ya, ini adalah Nabi Hanzalah alaihi salam. Berikut kisahnya. Nabi Hanzalah alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Ras yang dikisahkan sebagai kaum penyembah berhala yang tinggal dekat dengan telaga. Dikisahkan bahwa ketika Zulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya semua menjadi batu hitam. Dikatakan bahwa Hanzalah bin Safwan adalah seorang rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda. Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, ia meriwayatkan bahwa Qahtan memiliki 10 anak. Semua 10 putranya tak pernah memiliki pewarisnya. 2 lainnya dari anak-anaknya telah memasuki marga Himyar. Jadi diriwayatkan bahwa salah satu anak yang masuk klan Himyar dikenal sebagai Al-Haris bin Qahtan. Kemudian ia memiliki anak yang dikenal sebagai Al-Asur. Kemudian ia memiliki keturunan Hanzalah bin Safwan. Jadi silsilah lengkapnya adalah Hanzalah bin Safwan Al-Ansur bin Haris bin Qahtan. Nah, berikut adalah kisah Nabi Hanzalah alaihissalam dan burung Anqa. Menurut kisah dari Al-Kisai rahimahullah, bahwa di kota di mana Nabi Hanzalah alaihissalam tinggal tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung jenis burung yang sangat besar yang diberi nama Anqa. Apabila burung itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika burung tersebut kian membahayakan manusia, ia menyebar dan menyambar penduduk lalu dibawa ke atas gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada Nabi Hanzalah bin Safwan alaihissalam. Mendengar pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Anqa. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu burung besar tersebut jatuh, kemudian terbakar bersama anak-anaknya. Ia tak ada lagi bentuknya. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama Anqa ini. Menurut mereka, burung itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang Arab terdahulu. Akan tetapi, di dalam hal ini ada sebuah syair yang menyatakan keberadaannya, di mana bangsa Arab yang selalu menceritakan segala sesuatu dengan syair. Berikut adalah syair yang pernah ditulis. Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa jadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya aku tahu bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, Anqa, dan sahabat yang sempurna. Nabi Hanzalah alaihissalam dibunuh oleh penduduk Ras. Menurut hadis yang panjang dari penjelasan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengenai Ashabur Ras, kaum Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanobar yang diberi nama Syah Dirak. Secara bahasa memiliki arti raja pohon. Dikatakan bahwa yang pertama kali menanam pohon itu adalah Yafid bin Nuh alaihissalam pasca badai topan di tepian mata air. Mata air tersebut dikenal dengan sebutan Rawaisan Aub. Kaum Ras memiliki 12 desa yang makmur di tepian sungai yang dinamakan Ras. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Di, Bahman, Iston, Farwadin, Ordibash, Kordat, Murdat, Tir, Mihr, dan Syahriwar. Kemudian nama-nama desa tersebut oleh bangsa Persia dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan mereka.
Penduduk desa tersebut menanam pohon sanobar di tiap-tiap desa. Mereka mengairinya dengan irigasi yang berpusat di pohon sanobar tersebut. Mereka juga mengharamkan diri untuk minum dari air tersebut, baik untuk diri mereka atau ternak mereka. Mereka yang membuat aturan siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka meyakini bahwa pohon sanobar tersebut dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, kehidupan ketuhanan, maka terlarang bagi siapapun untuk mengambil kehidupannya. Mereka selalu mengadakan acara sehari dalam 1 bulan sebagai hari besar untuk membuat persembahan bagi masing-masing desa. Pada hari raya itu, mereka keluar menuju pohon sanobar dengan membawa hewan-hewan kurban, menyembelihnya, kemudian membakarnya. Ketika asap pembakaran tersebut naik ke atas, mereka bersujud kepada pohon tersebut, menangis, dan mengadakan permohonan. Bahkan, ketika hari raya tersebut mencapai puncaknya, yaitu hari raya yang mereka sebut Isfand, setelah kekafiran mereka berlangsung lama, kemudian seorang rasul diutus kepada mereka dari Bani Israel dari keturunan Yahuda. Lalu rasul itu mengajak kepada kaum Ras untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ia menuliskan bahwa menurut kisah dari Ibnu Hamid meriwayatkan dari Salamah dari Muhammad bin Ishaq, ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi ke sebuah desa, maka tidak ada satupun penduduknya mau beriman kecuali seorang budak berkulit hitam. Setelah Nabi Hanzalah alaihi salam memberikan dakwahnya, maka penduduk desa geram dan mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu yang besar. Mereka berhasil menangkap Nabi Hanzalah alaihissalam dan melemparkannya ke dalam sumur dengan harapan mati secara perlahan. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut, hanya bisa menolong Nabi Hanzalah alaihissalam dengan cara memberikannya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Kejadian ini ia lakukan setiap habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, budak hitam itu setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan antuk yang sangat-sangat, sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Nabi Hanzalah alaihi salam. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Nabi Hanzalah alaihi salam, ia tidak menemukannya di dalam sumur, dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk Ras. Kemudian sebagian sisa yang masih hidup mengeluarkan Nabi Hanzalah alaihissalam dari sumur tersebut. Tafsir Ibnu Katsir Al-Alusi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa budak tersebut adalah budak yang pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut menanyakan keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Kaumnya menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah mencabut ruh Nabi tersebut. Setelah wafatnya Nabi tersebutlah Allah membangunkan si budak hitam tersebut dari tidurnya. Rasulullah SAW bersabda, budak hitam tersebut adalah orang yang pertama kali masuk surga. Tafsir Ibnu Katsir Al-Alusi At-Tabari Al-Qurtubi. Selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.